Sip, sip. Sip, recording jalan, live di Facebook juga jalan. Mantap, kita sudah siap nih, Mas. Oke. Enjoy aja ya, as usual. Iya, santai aja. Pokoknya intinya tuh, kita santai aja gitu. Tidak usah, set too high of expectation gitu. Iya, jadi audiens juga jangan nganggap kita ini guru atau orang-orang sakti yang akan bisa bikin Anda pinter gitu. Kita cuma di sini mau having fun, mau enjoy the process of learning, tapi at the same time kita juga mau berbagi kegembiraan ini dengan teman-teman semua lah. Soalnya 2 sesi yang belakangan asik ya Mas ya. Iya, jadi intinya itu apa ya? Intinya tuh kita belajar itu fun gitu. So exploring something new. Especially on this, I don't know, technical side, technical background itu that's pretty interesting in general. Siap. Oke Mas, sampai yang share screen aja kayak biasanya kan? Untuk saya yang share screen. Oke, coba ya kita share screen. Oke, enggak. Let me see. Share screen. Wah, ini sumuk tenan ya Mas. AC ku mati Mas, konslet kayaknya kemarin kena meledak. Konslet nggak bangun. Iya. Sumuk tenan nih di Singapura ini malam ini. Di sini kalau di sini pakai AC paling setahun less than a week or something like that. Pakai heater yang lebih sering. Oh, iya betul. Ya betul. Ini masih winter ya? No, spring sih. Spring is okay. Ini spring. Yeah, spring is one of the best time. Ya. Alright, so mulai dari ini bukunya sudah diumumkan. Sudah saya perkenalkan bukunya tadi yang gambar cicak warna kuningnya. Hands-on machine learning, tulisannya Aurelian Geron. Saya juga sudah bilang bahwa kita sempat explore yang sangat theoretical kayak Profesor Yasir Abu Mustafa Caltech itu. Kita juga sempat explore yang hands-on kayak Fast.ai, tapi kemudian kita ketemu ini yang paling pertengahan dan relatif paling cover banyak area juga at the same time kan. Yep, I think so. I think this is pretty good. Jadi ada teorinya tapi juga ada prakteknya gitu. Betul. Kalau teori doang itu kayak kuliah tapi cuma lecture aja, nggak ada labnya, nggak ada tutorialnya gitu. Alright, sekarang kita mau. Mana kita kemarin Mas? Kemarin Jadi kemarin tuh ceritanya kita kerjakan bab 1, tapi kita kayak sok tahu aja, langsung aja kerjakan pertanyaannya gitu. Langsung kerjakan pertanyaannya. Tapi by the way saya mulai baca beneran tadi, ternyata bener rekomendasinya gitu Mas. Oh gitu memang? Iya, ada tulisan gitu di awal. If you think you already know about machine learning, skip to chapter 2 or do the exercise gitu. Nah, langsung do the exercise terus. Udah bener ternyata kita yang sok tahu kemarin langsung nyoba soal-soalnya itu udah bener. So jadi if kita lanjutin soal-soalnya aja. Lanjutkan. So if you think you know. Okay, but you actually don't know, tetap kerjakan exercise. Dan kita kemarin gitu kan, kita sok tahu nyoba ngerjain exercise-nya, ada beberapa benar, ada beberapa salah, dan kita belajar hal-hal yang baru juga, ya kan. Tapi sok tahu itu ada hikmahnya juga ya. Jadi kita tahu kalau kita nggak tahu kan. Yeah, I think the worst thing is you don't know what you don't know, right? I think that's. Ya, okay. Unknown, benar. Oke. Yeah, ainun. Oke, jadi kita sekarang belajar apa ini? Kita belum selesai soalnya kemarin. Mau ini go through soal-soalnya quickly aja, Mas. Ini kan kemarin kan kita sampai number 12 or something, right? I think kemarin ini kan, what is the difference between model parameter and a learning algorithm hyperparameter kan? Model parameter sama hyperparameter. Jadi kalau nggak salah jawabannya dulu. 12, betul. Iya, jawabannya dulu kalau nggak salah apa itu hyperparameter itu kayak ini ya kan, parameter dari learning algoritmnya gitu. Jadi misalnya kayak apa, kalau neural network ya weight-nya gitu kan, weight-nya, bias-nya. Kalau kayak kebalik Mas. Hah? Kebalik ya? Loh. Model parameter yang itu bukan hyperparameter. Bener. Yang tadi saya bilang itu adalah model parameter. Model parameter. Jangan terbalik ini. Jangan terbalik, gimana? Kalau modalnya sama 5, Mas. Langsung nggak lulus, langsung ditutup SMA 5-nya.
Kita sama-sama dari SMA 5 dan bangga sebagai alumni SMA 5 Surabaya ya. Oke. Jadi tadi model parameter itu yang saya bilang tadi ya, apa? Weight-nya, bias-nya gitu ya. Betul. Oke. Ya, kalau modelnya linear berarti biasnya berapa, terus weight linearnya berapa. Kalau modelnya itu logistik, berarti tiap model parameter attribute koefisiennya itu berapa. Kalau itu neural net berarti every single nodes in the every single layer itu weight-nya berapa, sama bias-nya juga berapa. Ya, itu model parameter. Siap. Kalau hyperparameter apa, Mas? Ya, ini masalah bukan model parameter atau hyperparameter kan. Yang masalah itu adalah ini parameternya model atau parameternya learning algorithm. Betul. Ya kan? Yeah, I don't know why one is called parameter, one is called hyperparameter. I don't think that matters. But... mungkin karena gini, Mas. Kalau model itu kan produk jadinya. Model ini kan berarti satu produk yang kita kasih input, dia bisa kasih output. Gitu kan? Kita kasih wajah seseorang, dia bisa classify, oh ini laki-laki. Gitu kan? Kita kasih data tentang seseorang, dia bisa bilang, oh ini orang kaya, ini orang nggak kaya. Gitu kan? Itu model. Nah, di dalam model itu kan ada parameter-parameter yang membuat input-input itu masuk, dikasih parameter itu keluar ini loh hasilnya gitu. Sementara hyperparameter itu kan parameter yang kita pakai untuk membangun model ini. Jadi kalau ibaratnya itu model itu adalah produk dari pabrik, hyperparameter itu setting kita di mesin-mesin pabrik itu supaya produk ini jadi gitu kan. Nah, iya, makanya disebutnya hyper. Oh, kayak parameter square gitu ya? Parameternya parameter. Parameternya parameter. Oh, I see. Oke. Kenapa nggak disebut meta parameter ya? Itu kan meta sebetulnya kan. Anyway. Anyway, that's new to me. I think that the way of thinking that's pretty new. Oke, sekarang aku tahu kenapa namanya hyperparameter. Saya sok tahu aja sih sebetulnya. I see. Oke, jadi learning algorithm hyperparameter itu waktu kita learning, waktu kita try to produce, waktu kita mau nyoba ini apa, bikin modelnya itu gimana cara bikinnya gitu kan. Jadi mau secepat apa learning rate gitu kan. Contohnya mungkin learning rate secepat apa. Terus optimization-nya. Oh ya, gradient descent gitu ya, gradient descent atau apa. Gradient descent-nya berapa ya seperti itu. Ya, lanjut. Benar. Oke. Nomor 13 berarti. What do model-based learning algorithms search for? What is the most common strategy they use to succeed? How do they make prediction? Ini 3 pertanyaannya ini. Oke. Langsung telu. Model-based learning kemarin apa ya? Oh, yang ini ya, yang kita pahami seperti biasanya itu ya. Jadi data terus kita pakai untuk build model gitu kan. Kita pilih learning algorithmnya, kita pilih model type-nya, terus kita learn itu ya. Yang model-based itu kan. Lawannya instance based kan, instance based kalau nggak salah kemarin kan. Ya, benar. Yang kita pelajari kemarin. Ya, I think so. Jadi model based sama instance based. Ya. Tapi what do they search for ini ya? They are searching for the most fitting kan, the most fitting configuration of the model gitu kan. Jadi kalau linear berarti garis gitu kan, berarti dia mencari kemiringan dan juga bias ininya kan, kemajuannya berapa sampai dia paling fit gitu kan. Ya kan? That's what they are searching for kan. Nah, kalau dia itu logistics, tanganku jadi gini-gini. Kalau dia itu logistics itu gak jelas. Coba gimana? Ya gini loh mas pokoknya. Nah, jadi kalau logistik itu sama juga gitu, nyari melekuknya seberapa dan jadi intinya ini apa? Gitu kan. Apa namanya? Mencari minimum error. Ya, bahasa kerennya minimize loss, ya kan? Minimize loss, betul. Minimize loss, cost function istilahnya kan, cost function. Minimize error, minimize cost yang diukur dengan cost function. Ya, tebakan saya begitu. Ini ada jawabannya nggak sih? Nanti kita ngobrol nanti salah jawabannya. Ya seperti biasa bisa scroll ke atas mas, lihat di ininya kalau mau ini. Oh, oke. Kalau nggak merasa yakin. Kayaknya yakin ya. Pokoknya minimize loss gitu. Minimize loss lah pokoknya. Ya, loss function. Ada loss function terus minimize loss. Ya. How do they make prediction? Ya, belum bilang ini. What the strategy to succeed? Strategy they use to succeed. Apa ini ya? Mendefinisikan
loss function itu, cost function itu terus mencoba-coba semua sampai ketemu yang paling minimum gitu. Itu gitu kalau neural net kan bisa pakai itu kan, the optimizer itu kan, gradient descent atau mungkin aku nggak tahu apa yang lain gitu kan, stokastik atau gimana. Kalau yang lain aku kurang familiar. Kalau linear regression gitu gimana dia strateginya? Oh iya benar juga ya, linear regression gimana ya? Biasanya langsung masukin ke function keluar gitu aja sih Mas. Tapi cara mungkin karena dia itu kan, mungkin bukan iterative based mungkin kalau neural net kan kita bikin ini, kita ganti-ganti kan kita. Kayaknya tetap iteratif juga deh Mas. Kan kayak misalnya linear kan dia bisa nyobain semua kan. Cuman how exactly do they do it? Apa langsung formula ya? Saya juga nggak tahu sih. Bukannya matrix ya? Biasanya kan linear equation kan matrix kan? Pakai matrix terus di enggak ya? Kalau ini langsung ketemu ya, pakai rumus saja gitu ya, langsung ketemu ya. Iya kali ya. Iya. Benar juga ya. Oke, lanjut dulu. Ya, oke. How do they make prediction? How do they make prediction? Ya ini gimana ya? Kalau udah dapat weight-nya, dapat apa model parameter dimasukkan terus keluar prediksinya. Am I missing something? Or... Iya, kalau sudah dapat tinggal ngitung aja kan. Iya. Ya model, masukin input ke dalam model gitu. Ya, input proses output. Oke. Oke. Udah kayaknya bener ya kayaknya. Kayaknya lah udah. Iya. Lanjut aja Mas. Udah ada konsensus. Okay, can you name 4 of the main changes? No, not changes. Challenges in machine learning. Tantangan di machine learning saya nggak tahu sih, tapi nomor 1 ya data sih palingan. Datanya datanya kurang gitu ya? Atau datanya kurang, datanya salah, datanya bias, ya datanya messy, harus di clean up dulu. Tapi itu mungkin 1 ya, data gitu kan. Data itu 1 gitu. Apalagi ya 4 challenges ya apa ya? Kayak gini kan repot ya, kita nggak tahu ini dia pakai 4 itu framework-nya apa, framework berpikir 4 itu. Ya, pokoknya can you name 4 of the main challenges that was mentioned before? Itu kayak. Iya kan, jadi kayak ngetes. Mungkin ini computation mungkin. Sekolah dulu. Oh, compute power. Ya, computation power. Computation power, betul. Jadi data, compute power. Oke Mas, tepat lagi yang ketiga Mas. Ketiga mungkin ini, kalau things change gitu, apa ya, misalkan Anda detek spam atau enggak gitu, terus ternyata spamnya ganti gitu. Is it berubah lagi? Oh iya. Nggak tahu itu masuk data atau termasuk apa ya? Itu mungkin adapt. Maksudnya kan dia harus bisa adapt gitu kan, adaptability. Harus retrain kan sebetulnya kan. Harus retrain in the face of new data, harus train the model again gitu kan. Yeah. Oke, data, compute power, terus problem space yang berubah. Apa ya? Ini tapi cuma tebak-tebakan nih. Saya juga penasaran jawaban yang benar apa sih sebetulnya. Tapi kan expected answer-nya apa? Tapi kan those are make sense gitu. Jawabannya kan make sense kan? Make sense. Totally make sense. Apalagi ya? Let me think. Data, computation, jawabannya berubah-ubah. Mungkin apa namanya? Problemnya terlalu kompleks buat cari modelnya kayak apa untuk solve that particular problem. Memilih model yang tepat ya? Iya, model selection. Betul. Itu model berarti selection. Berarti learning hyper parameter. Jadi cari modelnya apa? betul, hyper parameter. Memilih modelnya dulu. Setuju. Ya, coba kita jawabannya apa? Nah, aku ambil bukunya. Jawabannya ada di bukunya kan? Iya, bisa scroll up juga sih. Tapi ya udah nyontek di bukunya aja. Saya juga ada di iPad ini. Oh, ada di iPad. Oke. Iya. Saya pinjam dari library Singapura kan online, jadi saya bisa baca di iPad juga. Oh, gaya ya? Di sini. Iya dong, Singapura ya. Kalau di California gimana, Mas? Aku library-nya I'm not sure kalau buku-buku kayak gini ada. Kalau buku aku kebanyakan library itu buat buku anak-anak. Oh.
Siap. Iya. Sebentar, tadi mana? Kita lihat jawabannya di mana ya? Jawabannya salah semua nanti. Coba kita lihat. Iya, jangan malah saya semua itu. Mungkin bukan itu. Oh, ini main challenge. Oh. Ini main challenge Ada, ini Mas? kan. Nah, ini. Ketemu, Mas. Bener kan? Ini kan? Tuh? Kelihatan? Ini nge-lag kayaknya. Nge-lag kayaknya mana nih? You are showing. Oh, oke, nge-lag. Baru muncul di layar sekarang. Oke. Main challenges of machine learning, insufficient quantity of training data. Oh, benar jawab saya. Yeay, nomor 1. Tembakan saya benar. Kalau memang data itu head of data memang harus gitu memang. Harus data. Nomor 1 data. Mati aku. Data terus pokoknya, data. Oke, jadi benar ini. Data benar. Ya. Non-training data. Ya, benar juga tadi kan, bias itu kan apa? Enggak bersih. Iya, I mean the usual problem with data. Ya kayak misalnya sekarang situasi COVID-19 ini kan, datanya yang ada cuma data dari Kemenkes. Lah itu datanya sendiri udahlah bias terhadap orang yang bergejala dan ke rumah sakit dan yang sempat dapat tes. Biasnya nggak karu-karuan itu. Positif bias ya, positif. Iya, terus sudahlah gitu ini juga ya, lambat juga, ada lag, ada bola. Iya. Dan ada incompleteness juga gitu. Itu pasti banyak ya kayak gitu ya. Di Amerika mungkin maybe not that bad tapi ya. Ya, mungkin, parah juga di Amerika sih. Nah. Mungkin kita lihat yang klasemen. Paling bagus kayaknya Singapura kalau Singapura. Oh iya, Singapura soalnya ini ya apa? Auditorian kan jadi yang lebih mudah. Iya. Well, ya. Amerika itu ini mau lihat apa? Oh, kita jadi lihat angka. Oke, sorry Mas. Kita lihat data. Iya, kita lihat data. Oke, Singapura linear exponential growth of data. Singapura hari ini nambah 900 orang, Mas. 942 orang. Dalam sehari, rekor. Karena pekerja yang ada di dorm, ya, di asrama-asrama itu. Telat mengantisipasi mereka kondisi mereka yang berdempet-dempet tinggalnya kan. Jadi udah terlanjur menyebar. Sekarang itu cuma ngejar, pastikan semua kena tes aja. Makanya langsung melejit 900 gitu. Hebat ya, bisa cepat gitu actionnya ya. Iya, temannya temen ikut ngetes, dia ikut ngetes, dia ngetes 400 orang dalam sehari. Itu 400-nya positif. What? Wow. Kemarin. Ya, jadi sedemikian parahnya tidak diketahui menyebar di asrama para pekerja konstruksi. Kan mereka memang tinggalnya rapet-rapet ya, satu ruangan mungkin bunk bed tumpuk berapa dan ya kayak gitulah. Kayak pondok pesantren kan. Hitungannya. Mereka mungkin ini kan, mungkin mereka sehat-sehat gitu mungkin ya. Karena kan banyak kan masih usia asimptomatik, betul. Dan ya kan pekerja keras ya. Maksudnya ya jadi ya asimptomatik. Oke. Jadi tadi kalau data itu ya kalau bias itu ada cerita yang lucu kan. Jadi kalau kita lihat kalau nggak salah di mana ya di Alaska apa gitu ada statistik yang bilang 50% orang yang pindah ke Alaska itu suka di Alaska. Kalau orang perempuan. Kalau orangnya laki-laki 70% laki-laki yang pindah ke Alaska dia happy di Alaska. Jadi kesimpulannya adalah Alaska is a good place to live gitu. Padahal yang pindah cuma 3 orang gitu ya Mas? Enggak, padahal yang pindah banyak. Saya pindah mungkin beberapa ribu. Tapi kan yang disurvei kan cuma orang yang sudah pindah. Saya pindah dulu, terus saya ditanya, kamu suka apa enggak? Gitu. Oh, enggak balik dia soalnya ya. Dia pindah terus kemudian stay juga kan? Loh enggak, pindah. Yang orangnya kan dia sudah pindah kan? Berarti kan dia sudah mau tinggal, dia sudah tahu dia mau tinggal situ, terus dia pindah, terus ditanya gitu. Mereka enggak tanya in general, orang mau enggak sih pindah situ gitu. Jadi yang ditanya, betul. Orang yang sudah pindah ditanya, kamu mau apa enggak? Itu apa itu? Selection bias. Mungkin selection bias mungkin ya gitu ya. Iya, self selection bias itu namanya. Wakai bias itu. Kalau di dunia real life itu real working life dealing with data itu nomor 1 problem mendasar, Mas. Jadi saya udah berkali-kali lah melihat itu terjadi dan untungnya biasanya orang-orang kritis di tim tempat saya bekerja ya, tanpa menyebut merek kan. Jadi ketahuan juga, walaupun sempat ada satu yang ketahuannya itu agak telat sekali. Jadi kesimpulannya udah terlanjur, insight-nya udah terlanjur diedarkan, disebarkan gitu. Tapi terus kemudian ada yang highlight loh, ini kan selection bias gitu, ini kan self selection bias. Terus,
Tapi udah terlanjur menyebar gitu. Jadi agak mencemarkan nama baik tim yang bersangkutan. Oh, Anyway, gitu ya. Ya memang it's hard man. non-representative, Alright. non-representative training data. Poor quality. Oh, data semua ternyata ini ya, data. Loh, Kita masa empat-empatnya data? Enggak kan? Itu tadi satu doang kan? Data itu satu doang kan? Masa empat-empatnya data? kayaknya sih kayaknya tiga-tiganya data ini. Pertama insufficient data. Nomor 2 non-representative data. Nomor 3 poor quality data. Oke. Mosok kabar. Ucapan kita lebih bagus ya. Ya udah, it's okay. Iya, kita lebih kreatif. Kita data kita jadiin satu kan? Iya. Alright. Yang keempat, irrelevant features. Oh. Saya lagi nyari itu halaman berapa sih? Itu susah banget sih iPad ini. Ini Kayaknya lebih enak halaman. pakai itu ya. Sebentar. Aman, lanjutin aja Mas. Ini kayaknya konsep halamannya juga beda kok. Alright. Overfitting the Sama training overfitting, data. data lagi. Enggak, kalau overfitting bukan data. Learning ini. Overfitting itu memilih data yang kita pakai untuk train the model kan. Jadi not exactly salahnya data juga sebetulnya, tapi kesalahan kita feeding the data into the learning. Masukin data ke learningnya itu salah pilih atau. Jadi gimana biar nggak overfit ya? Biasanya kalau nggak overfit bagaimana caranya jadi? Ya, yang umum ya ini pakai validation kan. Jadi Anda sisain beberapa portion dari datasetnya itu untuk dipakai untuk ngetes dan juga ada hold out juga kan validation. Terus ada untuk beberapa algoritma bisa melakukan cross validation juga, itu bisa kayak reuse data yang sebetulnya dipakai untuk training juga tapi kalau dipecah-pecah terus kemudian dipakai untuk cross validate. Ya gitu sih, biasanya begitu. Intinya hold out. Jadi ada yang nggak ditunjukin ke learningnya gitu. Tapi apa itu mengurangi overfitting tuh? Lebih tepatnya mengukur. Maksudnya oke. Itu mengukur, betul. Itu mengukur terus kita tahu kalau overfit. Ya benar-benar. Kalau mengurangi overfitting ya itu kayaknya nomor satu itu milih model yang tepat sih Mas. Milih algoritma yang tepat itu nomor satu harus dilakukan. Jadi kalau kalau problemnya itu sebetulnya nggak cocok dengan linear model, terus kita maksa dengan linear model, ya nggak sesuai. Tapi biasanya overfit itu terjadi kalau modelnya ketinggian. Jadi kalau problemnya linear, terus kita pakai yang polinomial di atasnya linear, itu ketinggian, itu jadi overfit. Ya misalkan mungkin itu terlalu banyak neuronnya berapa gitu, terlalu banyak. Betul. Datanya. Kalau deep learning jadi kalau terlalu banyak layernya, terlalu banyak neuronnya, ya betul. Biar keren, tapi jadi overfit. Ya, oke. Alright. Nah, ini ada komen regularization, Mas. Ada yang mengkomen pakai regularization biar enggak overfit, Mas Yohanes. Ya, benar itu. Regularization sama ini, biasanya apa? Shooting neuron. Apa itu shooting neuron, Mas? Jadi habis training, terus ditembak neuronnya, sebagian dibunuh gitu. Oh, itu drop out, Mas. Oh, drop out, ya. Drop out. Istilahnya shooting neuron. Drop out itu namanya, Mas. Ya, drop out. Benar. Anyar ini shooting neuron. Coba kita cek apakah bahasanya bagus apa tidak. Shooting neuron. Coba di Google, Mas. Nah ini. Oh, nggak keluar ternyata. Berarti buruk berarti. Wah, ini screen-nya betul-betul lagging ini. Anda lagging. Gitu, tapi screen-nya nggak kelihatan. Atau Anda search-nya di window lain tadi? Di tab lain sih, kan keluar mestinya. Oh iya, telat. Layarnya telat, nggak apa-apa. Anyway, ya benar. Drop out ya. Drop out, Mas, namanya. Shooting neuron. Ya kan ditembak terus dia kayak nggak itu gitu kan. Nggak aktif lagi gitu. Jadi drop out sama regularization. Ya benar itu. Ya. Oke. Balik pertanyaannya ya. Jadi jawabannya tadi apa? Dulu, sebentar. Ini semua underfitting. Oh, overfitting, underfitting. Ambil underfitting. Oh ya. Alright. Lanjut. Tapping back.
Ini kayak bukan problemnya nih. Kayak bukan main challenges stepping back ini kayaknya. Enggak lah kayaknya bukan ya. Oke, berikutnya. Oke, lanjut. Nomor 13. Oh, bukan sudah ya. Nomor 15, Ting. Nomor 15. If your model perform great on the training but generalize poorly to the new instances, what is happening? Can you name 3 possible solutions? Overfitting. Tadi itu bukan yang kita overfitting bilang kan itu? Ya, iya, tadi kita bahas overfitting. Udah dibahas ya kita. Wah, ini langsung tahu pertanyaan berikutnya ini berarti. Oke. Tahu pertanyaan berikutnya, iya. Jadi tadi apa? Overfitting. Terus solusinya? Iya, overfitting. Regularization, drop out, apalagi tadi solusinya? Kita cuma 2 ya. Oh iya ya, baru 2, suruh 3. Oke, sembari Anda mikirkan yang ketiga apa, mungkin buat benefit yang mendengarkan juga, overfitting itu kondisi ketika model yang Anda pilih, terus kemudian Anda train menggunakan data yang Anda punya, itu terlalu ngepres, terlalu persis menebak data yang Anda pakai buat training. Sehingga ketika dibawa ke data baru, dibawa ke real life, dia malah gagap, dia malah salah. Gitu. Jadi ibaratnya kalau ada anak terlalu dibiasakan dengan kondisi kehidupan yang mewah, yang dimanjakan gitu, jadi dia overfit dengan kehidupan yang mewah dan manja. Gitu. Ketika dia harus berhadapan dengan dataset yang baru, yang berbeda, dunia yang berbeda, ketika dia harus dihadapkan dengan realita dunia yang berbeda sama sekali dengan selama ini dia ditrain dengan kemanjaan dan kemewahan, dia langsung gagap, dia tidak bisa beradaptasi. Ya, kayak gitu analoginya. Itu overfit. 3 possible solutions-nya udah berapa tadi, Mas? Udah 2 tadi kan? 2, regularization sama choosing the right algorithm ya? Drop out ya. Oh, drop out. Oh, berarti ada 3 dong. Drop out tapi drop out itu spesifik buat neuron network aja, okay. Mas. Iya. Coba kita lihat aja. Spesifik ada nggak jawab itu? Oh, ini jawabannya nih. Menurut dia, jawabannya? Menurut kunci jawaban. Menurut warning ini, ada warning. Oke. Okay. Simplify the model by selecting one with fewer parameter. Oke, ganti model yang lebih simple gitu modelnya kan? Iya, kan itu yang tadi saya bilang kalau modelnya ketinggian kan. Kalau modelnya ketinggian itu tend to overfit. Terlalu keren modelnya. Jadi harus diturunin, terlalu kompleks modelnya. Contohnya sini linear model, pilih linear model daripada polynomial model. Waduh, tepat seperti apa yang kamu bilang itu, Nun. Linear model. Iya, ini daripada... ilmunya Profesor Yasir Abu Mustafa, Mas. Makanya saya sebetulnya mengajak belajar itu. Nanti lah, next time lah. Itu, asik itu, Mas. Saya suka sekali itu. Oke, bisa kita coba habis ini. Ya, next time lah, next time. Berikutnya, gather more training data. Oh, kita nggak Bener juga. Ini solusi paling gampang. Oh iya, bener. Terus reduce the noise in training data. Waduh, berat ya. Ini sih kayak ditambah-tambahin doang kalau ini. Iya. Oke. Sip. Jawaban kita sekali lagi lebih baik dari jawaban bukunya. Oke. Santai. What is a test set? Why would you want to use it? Oke. Test set. Ya, buat ngetes lah, buat mengukur itu tadi kan yang Mas Bram bilang, kita mau mengukur seberapa bagus modelnya kan? Iya, jadi intinya itu ini kan biar independen dari trainingnya gitu kan. Intinya kita punya another set yang independen dari yang dia pakai buat training. Iya. Jadi kalau kita melatih karate gitu, anak-anak kita latih karate, terus ngelatihnya itu udah cross validation, fight with each other gitu kan. Anak-anaknya udah fight dengan each other. Nah, test set itu adalah dari sekolah lain atau dari klub lain didatangkan untuk kemudian fight beneran gitu. KO apa enggak ini, anak ini bisa menang atau enggak gitu kan. Dia harus dihadapkan dengan lawan yang sama sekali baru yang dia belum pernah lihat. Oh ya, that's a good example. I think that's a good example. Iya. Jadi kita ngelatih modelnya, ceret. Nah, terus kita pertandingkan dengan tes data. Yang tidak pernah dipakai untuk ngelatih dia. Nah, berhasil nggak dia melawan tes datanya itu? Sip. Oke, sip. That makes sense. What is the purpose of validation set? Validation sebetulnya hold out kan ya?
Validation itu holdout set kan? Aku nggak tahu kalau holdout ya. Kan training, validation, sama tes itu kan. Jadi kayaknya holdout ya. Validation itu kayaknya holdout. Ini Mas, the new holdout set is called the validation set. Wah, aku malah jadi bingung ya. Validation tuh bukannya gini ya? Apa yang mana? Habis di training terus kita validate, ya kan? That's what I thought also. Tapi ketika dibilang validation set itu kayaknya holdout set ya yang dimaksud. Oke, kita lihat jawabannya. Testing and validation. Saya malah jadi bingung sekarang. Oke, mungkin ada yang bisa bantu ini. Aduh. Audiens perlu bantu kita nih kayaknya, Mas. Oh ya, boleh. Lihat di mana audiens? Audiens di Facebook, tapi nge-lag banget, Mas. Itu Hamdanil baru komen soal analogi saya, baru masuk komennya. Nge-lag banget. Gak apa-apa, itu oke. Validation, apa ini ya? Validation holdout. You measure the generalization error multiple times on the test set. Ini kalau kita memilih model yang berbeda, Mas, model selection. Jadi kalau kita ada beberapa model kita pakai. Oh, I see. Oh, ini saya jadi bingung. Ini holdout sih ini. Kalau yang kayak gini ini holdout sih. Tapi memang ditulis di bukunya ini, nggak ada halamannya ini. Oke, the new held out set is called validation set. So I think you're right. I think it's called holdout. I think. Iya, biasanya kita nyebutnya holdout gitu aja sih. Kalau validation itu justru yang seperti Mas Bram bilang tadi, setelah kita train terus kita validate gitu. Benar juga ya. Saya jadi bingung. Oke, mungkin kita revisit lagi lah. Kalau di sini kayaknya holdout sama validation dianggap sama dia ya. Iya, dia bilangnya holdout validation. Ya, jadi gimana? Jadi ceritanya ada beberapa kandidat model gitu, masing-masing di train, terus kita pilih satu yang paling baik berdasarkan hasil prediksinya di validation set ini. Gitu ya, bener ya? Ya. Nah, terus habis gitu setelah dapat model yang paling baik itu yang kita training lagi gitu. Aku nggak tahu, I'm not too familiar. Saya sejujurnya bingung. Kayaknya saya perlu belajar ulang ini kayaknya. I see. This one I'm not too familiar. I just read from this paragraph. That's it. Aku cuma lihat dari paragraf ini sih. Itu yang disebutkan di paragraf ini. Saya mulai menduga jangan-jangan ini masalah definisi aja ini. Terus tahu saya kalau validation set itu sebelum tes itu pakai validation. Tapi kalau holdout itu setelah tes. Oh, interesting. Oke, setelah tes terus diapakan? Kenapa kok di holdout? Mungkin bisa ini discuss definisi ini apa yang Master Ainun tahu bagaimana gitu. Oh, oke. Yang sependek yang saya tahu. Jadi paling pertama tentu kita punya train dataset kan. Jadi kita train modelnya, terus modelnya jadi punya parameternya sudah di-fit kan. Tapi at the same time kita sebetulnya mungkin nggak nge-train satu model doang kan. Kita nge-train berbagai macam model atau bahkan mungkin hyperparameter configuration-nya mungkin agak beda gitu kan. Nah, gimana kita tahu mana yang paling baik di antara itu semua? Firstly untuk ngukur masing-masing dari itu kita pakai test set yang sama. Kita pakai test set yang sama untuk ngukur itu semua. Gitu. Terus kemudian kita jadi punya kandidat kan, beberapa kandidat gitu, atau mungkin satu atau dua kandidat. Gitu. Nah, bisa jadi model yang lolos itu overfit ke both training set dan test set gitu.
Makanya perlu satu lagi holdout yang betul-betul nggak pernah diperlihatkan ke model ini, completely separate gitu, completely separate, completely hidden. Nah ini untuk ngetes multiple competing models and multiple competing iteration. Saya kalau gimana ya, kalau in real life kan kita selalu nyoba terus, ya kan Mas, nyoba macam-macam configuration, bahkan macam-macam model gitu. Nah kita mungkin secara nggak sadar sebetulnya sudah overfit ke even the test set gitu. Test set yang sudah kita separate itu dari training, itu kita mungkin overfit ke situ juga gitu. Nah makanya perlu satu lagi holdout. Terus sebentar, jadi tadi waktu let's say goblok-goblokannya saya begitu, tapi nggak tahu mungkin saya salah. Enggak, misalnya tadi aku yang menurut pengertian Ainun tadi kan, misalkan kita pilih 10 model kan, 10 model, terus masing-masing kita train, gitu kan. Terus, jadi dapat 10 model yang sudah di-train, terus kita pakai satu set lain yang mereka nggak pernah lihat untuk jadi tiap model dikasih satu set lain yang mereka nggak pernah lihat, kan nanti ada masing-masing ada outputnya kan. Terus kita bandingkan mana yang paling loss-nya paling minimum dari test set yang kita separate ini. Is that right? Betul. And then after that, there is another set. You think there is? Ada another set yang disembunyiin, jadi makanya hold out. Jadi Terus kan terakhir ultimate gitu. Wait, so there are 3 steps, right? The first step is train all these 10 models. Second step is that evaluate which of this model is the best, kan cari mana yang paling baik kan dari 10 ini. Kita keluar satu. Terus yang terakhir, yang satu ini kita tes dengan test set gitu. Is that right? Benar, evaluate tadi pakai test set, Mas. Oh, yang step 2 ini pakai test set. Oke. Terus soalnya, yang ketiga? Train itu kan step 0 sebetulnya kan. Oke. Step 1 lah, maksudnya ya. Train itu kan pasti granted train. Hasil dari train itu kan the most minimum cost function udah untuk that particular model yang kita pilih dan hyperparameter yang kita setup. Itu udah granted gitu kan. Tapi berbagai macam kombinasi hyperparameter dan juga mungkin perbedaan model yang kita pakai, algoritma yang kita pakai, kan menghasilkan beberapa opsi. Nah, itu opsi ini kan kita tes dengan test set, ya kan? Terus kita jadi punya kandidat gitu. Kita punya yang paling perform best itu 3 ini atau 5 ini. Oke, 5 model ini gitu kan. Oke. Nah, terus itu iterate lagi sampai benar-benar punya very few gitu kan. Nah, terus terakhir itu dites lagi sama holdout. Paling terakhir holdout. Itu holdout ya. Tapi kayaknya validation itu bener yang tadi kita ada ini. Om Yohanes juga komen di Facebook. Validation itu kayaknya memang sebelum tes. Makanya seingat saya sebelum tes itu namanya validation. Setelah tes itu namanya holdout gitu. Tapi di sini kok dijadiin satu. Anyway, di sini mungkin kayaknya yang terakhir itu namanya test set. Yang terakhir itu. Yang terakhir sendiri itu test set. Yang the one they use in the middle yang untuk milih model itu validation set. Ya, coba di Google aja deh, Mas. Validation versus test set. Coba, apa bedanya? Validation versus test set. Apa itu bedanya itu? Validation versus test set. Ini ada nih. What is the difference between test and validation data set? Bisa lihat nggak? Apa nge-lag? Bisa, tapi nge-lag. Nggak apa-apa itu. Lanjut aja. A validation data set is a sample data held back from your training from training your model that is used to give an estimate of model skill while tuning model's hyperparameters. So the validation data set is different from the test data set that is also held back from the training of the model, but is instead used to give an unbiased estimate of the skill of the final tuned model when comparing or selecting between final models. Kayaknya, wait, let me see. Bener kan? Yang saya ceritain tadi bener ya? Bener. Kayaknya ini sesuai dengan, jadi intinya tuh cuma namanya aja kan? Namanya itu yang test set tuh yang terakhir apa yang kedua? Validation set tuh yang mana? Yang terakhir apa yang tengah-tengah gitu aja bedanya kayaknya. Iya. Is that right? Saya biasanya familiarnya disebutnya itu holdout. Holdout. Oke. Kalau validation versus holdout ada nggak? Validation versus holdout. Or are they the same thing? Saya juga Google deh. Jadi penasaran juga. Holdout method is a simple kind of cross validation.
ini kali ya. Oh, jadi holdout itu sebenarnya salah satu tipe validation ya? Ini tentang... Ternyata ada wikinya, Mas. Training, validation, and test set. Oh, ada wiki. Oke, kita buka wiki. Training, validation, test set. Oke. Alright. Wiki. Nah, kalau wiki bilangnya training, validation, terus test. bener sampean tadi, Mas. Ini malah holdout adalah test set. Udah ini masalah definisi, confirm. Udah confirm kalau masalah definisi doang. Kalau nama kayaknya ada berarti. Ya udah cuma nama aja. Ya, nama tidak penting. Ya. Nama variabel kan nggak masalah kan? Ternyata ada dua urutan ya. Maksudnya ada dua definisi yang bolak-balik gini ya. Ada yang bilang training, test, terus validation, tapi ada juga yang bilang training, validation, terus test. Ini cukup mengejutkan buat saya. Oke. Karena ini agak rancu memang ya. Kan one is validation, kan validation sama test itu kan hampir sama maknanya kan. Jadi mungkin some people take it one way. Agak terkejut kok, saya nggak pernah tahu kalau ada dua madhab gitu. Ada dua madhab yang bolak-balik. Mungkin kita revisit lagi deh. Next week mungkin next session mungkin kita bahas lagi deh. Saya coba cari-cari info juga di sini. Sip. Lanjut dulu, Mas. Lanjut That dulu. makes sense. Sekarang nomor berapa? Bentar. Wait, tadi 17 ya? 17 sudah ya? 17 sudah kayaknya ya? What is the purpose of validation set? Itu kan tadi kan? Oke. Sekarang nomor 18 kayaknya ya? Ya, termasuk yang kita bahas juga. Ini kalau udah definisi kita skip aja lah. Definisi 18 juga sama kira-kira ya? Ya, skip aja ya. Masalah definisi ini skip aja lah. Oke. 19. What can go wrong if you Seriously? If you tune hyperparameter using test set. Oke. Ini test set yang mana? Yang terakhir apa yang tengah-tengah ya? Ya ini namanya overfitting ke test set dong. Gimana sih? Saya nggak paham ini. Berarti maksudnya itu ya berarti nggak ada test set berarti kan? Semuanya pakai training. Jadi nggak ada test set berarti. Berarti ini salah pertanyaannya, karena tidak mungkin gitu. Kalau kita melakukan ini, berarti tidak ada test set. Berarti ini tidak mungkin terjadi ini. Bukan tidak mungkin terjadi, sebuah kekonyolan, Mas, kan bisa saja terjadi. Loh, kalau tapi itu terjadi kan kekonyolan, bener nggak ya? Loh, kalau terjadi berarti kan itu we don't call it test set anymore gitu. Itu nggak jadi test set lagi, itu jadi training set. Ya, ada benernya. Udah habis ini. Ya, ini 19 nggak mungkin ini, tidak mungkin terjadi. Ya. Wah, ada solution-nya, Mas. Oh, ada solution ternyata. Coba command. Kok berarti kita nggak lihat kok ada solution-nya ya? udah kelas sampai akhir baru lihat ada solution-nya tuh. Available in appendix A. Aduh. Oh, what happened? Kok sebentar. Oh, nggak semuanya nggak bisa diklik ya? Oh, itu bukan link ya? Sebentar. Harus manual, Mas. Enggak, ini solution tapi ini trialnya ended sampean, Mas. Oh, oke. Kalau ended berarti nggak bisa lihat solusi. Coba saya lihat di aku ada buku yang iya, sama saya lihat di library ini saya bisa library ini agak bingung juga. Coba saya yang share screen deh, Mas. Sampean stop share screen deh. Oke, boleh. Gantian saya yang share screen. Jadi saya bisa buka-buka yang lain nih sekarang. Ya? Jadi buka apa, Mas? Aduh. Tapi ini agak kurang user friendly nih kayaknya nih. Saya nggak tahu cara lihat. Aduh, ini kok kayak gini ya? Cara lihat daftar isi gimana nih? Oh, ini ya, daftar isi yang tengah ini. Oh, ini bookmark ini bukan daftar isi. Aduh, gimana caranya ini? Itu yang dekatnya tanda search itu mungkin. Di atas sudah dekatnya search. Ini. Sebelahnya, sebelah kiri. Oh, yang ini. Oh, ini ada chapter, Mas. Kan? Cuma 5. Cuma 5. Oke. Loh, lah kok lock? Mungkin trialnya ended. Loh, ini kan minjem dari library. Kira masuk trialnya ended, tapi nggak masuk. Ini minjem di library kok. Kok lock itu sih aneh banget. Mas, ini lemot soalnya ini.
Tuh kan, lemot kan. Iya, kok lagi gitu sih? Gimana? Wah, lama. Oke, Mas, coba cek di buku Anda deh, Mas. Oke, aku ambilkan bukunya ya. Ini ada yang online, ada yang Iya. offline. Iya, nanti. Wah, ngaco nih, error nih. Masa saya harus press ke kanan satu persatu gini terus? Oh, maksudnya belum downloaded log itu tadi. Oke, kita Apa lihat saya bukunya ini. sessionnya expire ya? Jadi kita mau apa? Is there any, I don't know, is there any particular part we want to see at the book gitu atau mungkin Nggak penasaran sih appendix A itu apa? Ya itu jawabannya ini. Cuma kan kita kan udah jawab kan anyway kan. Jadi Iya, ya udahlah, mau lanjut ke chapter 2 juga boleh. ya kayaknya mendingan lanjut kali ya. Oh iya benar Iya, ada mana jawabannya caranya beneran. lanjut? Saya nggak berhasil load di sini, Mas, ini. Nggak tahu kenapa ini. Oh ya benar Perlu jawabannya ada semua di sini log off. sebenarnya. Iya, yeah. Oh gitu ya? Yeah. Aduh, sayang sekali saya nggak punya physical booknya. Dan error semua ini yang saya punya nih. Tiba-tiba library Singapura tidak reliable. Aduh, udah terlanjur sombong-sombong tadi, Rek. Itu maksudnya itu Nah, online library. Maksudnya online library. Iya, Oh keren online. ya. Wait, di Amerika ada Iya. nggak ya online library? Never. Nah, makanya. Masuk nggak, Mas? Aduh, parah ini. Alright, so kita lanjut aja chapter 2. Lanjut. Anda Okay. Anda bisa buka chapter 2 nggak? Saya lagi struggling untuk mencoba membuka chapter 2 ini. Oke, coba aku buka. Di O'Reilly tadi nggak bisa kayaknya Anda ya? Kenapa nggak bisa? Oh, ini udah bisa, Mas. Asik. Oh. Alright. Saya tidak tahu tadi ada masalah apa. Udah bisa ternyata. Loading sekarang. Apa ini? End-to-end machine learning project. Alright. End-to-end machine learning project. Look at the big picture. Oke. Langsung exercise saja atau gimana ini kita? Kayak tadi langsung exercise atau? Boleh juga. Kira-kira gimana? Let me see. Kira kalau exercise itu, I'm fine actually. Mungkin nggak apa. Mungkin langsung exercise kali ya. Hancur mas bukunya mas. Bukunya hancur. Hancur. Waduh. Jeng. Oh ini chapter 2 kayaknya creating the environment dulu, setting up the environment dulu. Oh sebentar, ini aku juga. Oke, visualization. Oke. Nah ini gimana nih? Ini lebih mungkin kalau gini harus dicoba kali ya. Mungkin kita mendingan go through kali ya. Kita go through. Iya. Oke, over to you mas. Asik. Kalau hands on mas Bram aja. over to you. Ternyata nggak bisa buka ini. Oh karena mungkin trainingnya ended tadi itu. Nggak bisa buka. Nah. Iya, trialnya nggak bisa udah. Anda jangan di situ. Anda langsung ke notebook aja. Notebooknya. Oh. Kitab. Let's see. Oke. Cuma mungkin ini ya. Jadi kamu yang project aja nih. Berarti soalnya kita masa nggak ada buku yang di project. Oh oke. Tetap project bukunya ya. Iya. Ya udah yang bisa project cuma saya. Oke, saya tetap project bukunya saya kalau gitu. Iya, saya masih tradisional ya, pakai buku tradisional. Alright. Ini kayaknya harusnya kita coba langsung di GitHub-nya nggak sih? GitHub-nya apa kemarin? Aurelian Geron. Oh, mesti pakai Safari ya? Jadi Om Levi kok komen Safari? Oh ya? Kalau mau nggak pecah pakai Safari ya, saya coba deh. Oke, hands-on ML2. Hands-on. Yang number 2 kan? Yang buku kita itu yang second edition kan? Second edition ya? Saya nyoba Safari deh. Jangan benar ini Om Levi. Kita cari apa ini? Cari ini apa? Ubuntu.
Ini kayaknya harus install beberapa stuff ini. Bagaimana, Nun? Mungkin kita go through dulu kali ya. Mungkin harus kita siapkan dulu kalau mau ini. Kalau mau dicoba. Iya, kita go through bukunya dulu aja. Toh kita udah 1 jam juga ini kayaknya. Iya. Kita lanjutkan besok lah. Kita lanjutkan besok. Tapi sekarang kita lihat-lihat dulu bukunya. Kita lihat-lihat dulu bukunya. Sounds good to me. Oke, so SGTM. SGTM. Jadi kalau kita lihat struktur bukunya ini, chapter 2, End-to-End Machine Learning Project. Working with real data, looking at the big picture, frame the problem, select a performance measure, check the assumptions. Okay. Then actually get the data, create the workspace, download the data, take a quick look on the data structure. Oke, ini yang visualisasi tadi ya, ada beberapa visualization tadi kayaknya. Oh enggak, ini cuma pure data. Oh ya, ada visualization, ngecekin distribusi, ngecekin distribusi doang ya. Tadi kayaknya ada cross. Ya, ini apa ini namanya? Scatter plot. Correlation matrix. Correlation matrix. Oke, terus habis itu experimenting with attribute combination. Oke. Terus prepare the data. Oke, prepare the data, cleaning the data, handling text and categorical. Oke, custom transformers, feature scaling, transformation pipelines. Oke, this looks good mas to apa? Really go through. Yep. In real life ini sebetulnya apa data scientist, data analis itu waktunya habis buat nyoba-nyoba feature kayak gini. Nyoba-nyoba feature, bersih-bersih, nyoba transform pakai ini, pakai itu, normalize begini, normalize begini. Terus mungkin bagaimana itu kalau jadi data scientist itu gimana milih modelnya gitu? Kalau clean up model mungkin kan agak bisa kan, itu kan mechanical, something that is clear what to do gitu kan. Tapi kalau kayak pilih model, fine tune-nya tuh gimana itu kira-kira? Sorry, pilih model terus fine tune maksudnya? Ini kan select and train model gitu kan. Tadi kan Bung Ainun bilang ini itu kan select and train model. Ya. Itu enggak, in real life itu yang sebelum ini bahkan. Yang sebelum ini, yang di atas ini tadi yang ngurusin feature, nyoba-nyoba feature, nyari nyoba-nyoba itu gimana? Nyoba-nyoba feature itu gimana maksudnya? Kombinasi, nyoba-nyoba kombinasinya, terus ngecek korelasi antar feature itu di cross correlate semua. Kayak gitu sih mas. Jadi itu dilakukan sebelum memasukkan ke machine learning berarti ya? Iya, sangat jauh sebelum. Ya nggak jauh sih. Jadi maksudnya itu iteratif juga. Jadi kalau misalnya modelnya simple, mungkin di run aja. So scriptnya juga udah siap, langsung di run terus lihat ini bagus nggak hasilnya gitu. Terus baru ngulang lagi ke awal. Cuman ya. Jadi cuman lebih melelahkan sih kalau kayak gitu. Jadi maksudnya tadi intinya cari a set of feature yang mana mereka itu independen dari feature yang lainnya gitu. Atau apa konsiderasinya untuk nambah feature ini atau nambah feature paling punya strong prediction power, yang paling bisa digunakan untuk mempredik tujuan itu. Tapi kan nggak tahu kan? Tapi kan sebelum kita punya modelnya kita mungkin nggak tahu apakah feature ini bagus atau tidak. Ya simple correlation bisa sih mas. Simple correlation aja bisa membantu. Oh, I see. Jadi cari model yang mana dia correlate sama itunya gitu, sama hasil. Cuman biasanya kan triknya kalau ada interaction, ada confounding effect yang terjadi gitu. Jadi kombinasi dua features ternyata nullify each other atau ternyata apa namanya not independent enough. I see. Kalau linear model mungkin masuk akal, tapi kalau kayak neural net model gitu, misalnya gambar kucing semua aja gitu ya. Gambar kucing atau gambar anjing itu kan gimana? Kan kita nggak tahu gitu. Ya justru itu mas. Kalau kenapa neural network atau deep learning diperlukan? Karena kita bahkan tidak bisa create representation layer kan. Jadi representation layer-nya sendiri itu harus dipelajari. Harus learn representation layer-nya untuk bisa kemudian learn how to predict. Makanya disebutnya deep learning itu kan gitu. Karena you need to go deep. Even
Jadi keinget film Inception gitu. Jadi even struktur yang intermediate itu Anda harus learn juga. Kalau yang ini yang coba-coba semua itu sebenarnya kita mencoba mencari representation layer yang pas. Jadi misalnya gini, saya mau memprediksi orang ini orang kaya atau enggak. Orang ini orang kaya atau enggak. Terus salah satu atribut input saya adalah berapa penghasilan dia per tahun, misalnya, dalam local currency gitu. Nah, kalau saya masukin mentah-mentah, mungkin saya kan algoritmanya kan nggak tahu bahwa rupiah beda 1 juta, itu sebetulnya kecil bedanya gitu. Karena 1 juta is just $100. Tapi kalau mentah-mentah dimasukin angka, modelnya kan mungkin akan tertipu dengan itu. Karena itu perlu dinormalize kan. Jadi kita perlu explore dulu, apakah ini harusnya dinormalize berdasarkan min atau max, atau should we normalize it against the median. Nah, itu ada feature engineering yang seperti yang diperlukan, atau transformation lah. Transformation dan scaling yang diperlukan. Kayak gitu, baru fit into the model, train the model gitu. I see, oke. Ya, jadi yang maksudnya mencari representation layer yang pas itu. Ya, jadi feature-nya itu cuma apply kalau kita nggak pakai neural net gitu. Kalau neural net dimasukkan aja semua, nanti they will figure out ya, gitu itu kan. Benar. Iya betul, karena ya kita pakai brute force kan, kita pakai compute power yang banyak dan data yang sangat banyak. Kita suruh udahlah kamu, saya males ngurusin ini, kamu yang cariin lah buat saya gitu. Cuman ya problemnya jadi kita juga doesn't learn anything much dari situ, Mas. Makanya kita jadi nggak tahu sebetulnya feature yang benar-benar penting apa ya, yang betul-betul membentuk neuron-neuronnya itu yang mana aja ya. And sometimes those insights are important. Karena in real life scenario itu seringkali kita dapati rule based logic itu sudah close enough dengan model yang kompleks. In real life begitu. Itu yang bikin pusing para data scientist sebetulnya. Jadi data scientist kalau ketemu bisnis team, terus bisnis team itu udah jalan atau udah tahu lah gitu. Ini rule-nya begini pokoknya. Katakanlah rule based. Pokoknya kalau orangnya white guy, pakai dasi, terus gajinya itu sekian dolar gitu. Oh, ini kayaknya orang kaya gitu. Itu kan rule based kan. Tapi kalau itu sudah bisa secara akurat 80% of the time, ya kan you need to beat that gitu. You need to beat that and you need to show that you can beat that. Nah, jadi punya insight tentang feature-feature apa sebetulnya yang penting dan seberapa penting mereka. Terus pentingnya itu dalam konteks apa? Apakah dalam konteks angka mentahannya, ataukah jaraknya dia dari median, jaraknya dia dari average, atau bahkan jaraknya dari top misalnya, atau jaraknya dari minimum. Hal-hal seperti itu. Konyol sih, Mas. Tapi disitulah kreativitas dan human aspek dari seorang data scientist itu diperlukan. In real life ya, emang lucu sih. Jadi ada artnya juga ya? Data scientist harus apa? Ada artnya. Ada art. Saya nggak tahu data scientist harusnya bangga atau malu dengan hal seperti itu. Saya sampai sekarang masih belum tahu apakah harus berbangga atau harus malu. Karena persis seperti yang Anda bilang, harusnya dimasukin aja ke neural net, bisa nemu tuh neural netnya. Ya ada benernya juga, tapi ya in real life nggak tahu ya. It just don't work maybe. Mungkin tergantung ini mungkin kan. Kalau kita masukkan semua, we probably mungkin bisa bikin model yang bagus dengan effort yang minimal, tapi jadi kayak black box aja gitu kan. Jadi kayak betul. Kita nggak dapat insight gitu kan. Kalau mau dapat insight ya memang harus. Ya, selain nggak dapat insight juga, yang bikin our business user atau our client, kalau consulting ya, jadi anxious atau uneasy ketika itu nggak explainable gitu. They need it to be explainable gitu. Kenapa kok decisionnya begini? Kenapa kok, kenapa? Jadi tugasnya itu untuk ini ya, mencari insight. Jadi the client of data scientist itu give me the insight gitu. As opposed to give me a model. Enggak juga, sebetulnya give me a model kalau dalam konteks implement product. Cuman ketika when shit hits the fan, atau when things go wrong, atau ketika ada something yang peculiar gitu. Kayak misalnya big boss, ada seorang big boss komplain, kenapa saya di-ban? Kenapa saya nggak bisa melakukan transaction? Oh, Anda ini false positive, Anda didetek sebagai fraud. Nah itu kan
Lalu kan jadi tanda tanya, kalau itu escalated ke CEO misalnya ya, terus CEO kan jadi nanya, kenapa kok kamu false positive? Can you explain to me why? Nah itu loh, explain to me why-nya itu kan jadi mumet kalau all they know adalah, oh, we just jump the data into this neural network and we just say so. Kan nggak bisa gitu kan. Kayak bisa gitu. Jadi, I don't know, in real life, this kind of things are fortunately or unfortunately required, dan in a way itu yang ngabisin waktunya para data scientist juga sih. Mungkin gini mungkinnya, kalau modelnya itu kalau bisa nggak pakai neural net, mendingan nggak usah pakai neural net, karena mungkin hasilnya bisa lebih insightful, bisa lebih explainable gitu. Cuma untuk problem-problem yang itu nggak bisa, kita nggak ada choice gitu mungkin. Is it right? It's almost like that. Dan makanya neural net jadinya populer di yang memang nggak bisa kalau nggak neural net kan, kayak image, audio, speech recognition, text, terus video, yang betul-betul unstructured, so-called unstructured data. Maksudnya unstructured itu kan sebetulnya kita tidak punya representation layer yang proper untuk mendeskripsikan data itu gitu. Jadi kayak misalnya ada foto kucing gitu kan, ada foto kucing gitu. Apa yang mau kita bilang? Oh, kucing punya misai. Apa maksudnya misai? Itu kan ribet sekali kalau kita harus susun satu-satu gitu. Misainya berapa buah, ada berapa buah misai, warnanya apa. Ya kan jadi rumit sekali kalau kita bikin kolom-kolom, kan nggak bisa. Representation layer-nya nggak dapet. Nah, karena itu representation-nya harus dipelajari, dan barulah terpaksa atau mau nggak mau memang harus neural net. Ya, masuk akal itu. Kalau kucing pokoknya pingin diperkes-perkes, nah itu kucing. Ya, tapi ya memang benar sih, memang ya. Jadi kalau ini kebanyakan use case itu bisa dengan bukan neural net gitu ya, intinya ya. Only for most advanced use case gitu ya, kira-kira ya. Yeah, even you can always flip the coin, right? You can always flip the coin. Ini exercise-nya, Mas. Oh, exercise-nya menarik. Hands on ini kayaknya. Oh, langsung exercise. Ini, enggak, saya kan kita udah ngelihat ininya kan, struktur chapter 2 apa, supaya next session mungkin besok malam ya. Kita bisa prepare for that kan. Besok malam ini Singapura. Beneran end to end. Ya, your tomorrow early morning lah. Tomorrow morning. Timing ini aja lah. Nah, kayaknya ini bagus sih. Audiensnya juga lumayan, ada 20-30 orang, so I think it's a good timing lah. Okay, we'll see. Yeah. Alright. Okay. I guess that's all for tonight ya. That's all for this morning. This morning your time. Yeah. Ya, siap. Oke, Mas, matur nuwun banget. Sip. Ayo, thank you ya, Ainun. Thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.